5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat siang anak-anak, mana kabarnya? Selamat siang. Selamat siang. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan sehat selalu ya. Walaupun di masa pandemi ini rasanya suntuk sekali di rumah saja, tidak bisa membuat apa-apa ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan membukanya dengan doa. Seperti biasa itu saja, karena berdoa itu adalah awal kita untuk melakukan semua kegiatan agar apapun yang kita lakukan hari ini mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pray memori. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, saya ingin lihat dulu. Apakah semua sudah hadir dari data yang ada di Google Meet? Nampaknya semua sudah hadir. Ini ada kurang lebih 11 murid Ibu dan semuanya puji Tuhan sehat-sehat semua. Ini berarti semua ingin belajar sama Bu Ida ya. Mudah-mudahan datang bukan karena ketakutan tapi karena mau belajar ya. Ya. Nah, baik. Hari ini sebelum kita mulai supaya mukanya jangan tegang gitu, suntuk gitu. Ibu mau mulai dulu deh. Kalau Ibu nyanyi, kalian respon ya, ikuti apapun yang Ibu katakan. Ibu yang katakan, oke? Oke, siap, Ya, Bu. siap. Ya. Kalau hatimu senang, tepuk tangan. Kalau hatimu senang, bilang halo. 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 Kalau hatimu senang, mari kita lakukan. Kalau hatimu senang, tepuk tangan. Bilang halo. Halo. Halo juga. Ya. Nah, gimana? Sudah mulai agak bangun? Ya, nggak terlalu ya matanya ya. Itu Agnes matanya pucet tuh. Holden, kecuali Benny nih. Kayaknya Benny baru liburan nih kemarin nih. Ella, Sinta, ya jangan gitu ya. Ayo tetap semangat yuk. Biar nanti bisa menghadapi apapun yang di depan dengan baik. Sebelum kita mulai, Ibu selalu mengingatkan 3M ya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini masih pandemi. Jangan lupa kalau berkegiatan di luar menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ini demi kebaikan bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngerti? Siap, Bu. Ya, Siap, oke. Ibu. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran Sinta, kalau di rumah, Sinta ada? Ada, Ibu. Iya. Ada, Ibu. Sinta, selama di masa lockdown ini lakukan kalau harus berkegiatan dari rumah? Nonton, Bu. Nonton. Iya. Biasanya nonton apa sih, Ta? Nonton ini, Bu. Apa ya? Biasanya sinetron, Bu. Sinetron. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti matanya sakit ya. Tetap berkegiatan ya. Oke, that's good. Kalau Agnes kegiatannya apa, Agnes? Selama dia ada di masa pandemi? Kalau banyak di rumah? Sama Bu, nonton juga Bu. Kalau tadi Rebahan. Sinta nonton sinetron, kalau ini nonton apa? Nonton kartun Bu. Nonton film kartun. Wah, kartun itu salah satu favoritnya Ibu juga tuh. Banyak hal-hal menarik di dalam. Nah, kita akan lihat apa sih yang akan kita pelajari. Jawabannya kurang lebih sama nih, yang perempuan sukanya nonton kartun ya, dan yang satunya suka nonton sinetron. Mudah-mudahan nontonnya jangan kelamaan biar matanya nggak sakit ya. Nah, hari ini kita akan masuk pelajaran. Sebelum pembelajaran, Ibu akan berikan dulu apa yang akan kita pelajari. Sebentar ya, Ibu akan share screen. Mudah-mudahan tampak ditempatkan. Apabila sudah ada, tolong diberitahu ya, karena ini sistem jaringan terkadang dengan jaringannya. Ya. Oke.
Nah, kalau sudah tampak, tolong diberitahu Ibu ya. Sudah ada keluar di situ? Belum Belum, Bu, belum Bu. proses Bu. Ya sudah. Sudah. Ini masalah ini. Ada ya? Oke. Sudah. Sudah terlihat? Ya. Ini tolong dibaca apa judulnya? Memahami konsep musik barat Bu. Oke, very good. Memahami konsep musik barat. Dalam memahami konsep musik barat akan ada dua tema yang kita bahas hari ini, yaitu definisi konsep secara umum dan definisi konsep musik barat. Setelah belajar ini, tujuan kita apa sih? Ya, harus ada tujuannya, jangan hanya belajar aja. Ya. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisa konsep seni musik barat. Hati-hati ada kata menganalisa ya. Lalu yang kedua, ini dari segi pengetahuan, lalu dari segi sikap. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa mampu mengembangkan sikap menghargai terhadap perbedaan. Ya, jadi ada dua, yang nomor satu, dari segi pengetahuan, kalian diminta untuk bisa menganalisa konsep seni musik barat. Dari segi sikap, diharapkan kalian bisa mengembangkan sikap menghargai terhadap perbedaan. Nah, kita siap masuk belajar ya. Kalau tadi Sinta dan Agnes mengisi hari-harinya kalau di rumah dengan menonton, ini ada yang menarik ini dari orang Italia. Ya, apa yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam situasi pandemi. Ella, Ibu minta tolong dibaca dengan keras, Ella. Belum terlihat Bu. Di layar saya masih tujuan pembelajaran. Mungkin Masih tujuan pembelajaran. Tunggu, masih in proses. Sudah, Ella? sudah. Oke, tolong dibaca, Ella. Menurut Kompas.com, di tengah status lockdown yang diberlakukan secara nasional di Italia, para warganya berinisiatif untuk membangun semangat dan keyakinan bahwa wabah virus corona penyebab COVID-19 itu akan segera berakhir. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Italia, mulai dari membentangkan spanduk dengan kalimat-kalimat yang memotivasi, memainkan alat musik hingga bernyanyi. Semua itu mereka lakukan dari balkon rumah mereka masing-masing, mengingat akses untuk keluar dan dari berpergian gimana sih? Ini enggak terlalu kelihatan sih Bu ini. Dan berpergian dari rumah sangat kecil. Rekaman video saat sejumlah penduduk Siena bernyanyi di balkon rumah besar rumah tersebar di media sosial Twitter dan menjadi viral. Melansir pemberitaan The Guardian Sabtu tanggal 14 bulan 3 tahun 2020, pekan ini masyarakat di Italia diketahui bernyanyi, menari atau memainkan alat musik dari balkon atau jendela rumah mereka. Mereka melakukan ini sebagai upaya membongkar semangat satu sama lain. Ibu maaf ya, bacanya agak tersendat tapi kecil dari layar saya. Iya, memang ini agak ini susahnya kalau kita pelajaran daring ya, terkadang jaringan itu tidak stabil. Terima kasih ya Ella, terima kasih. Tapi yang lain sudah bisa mendengar tadi ya? Sudah Bu. Bagaimana yang lain? Sudah. Sudah Ibu. Bisa didengar ya. Nah, orang Italia itu setiap jam 5 sore waktu Italia itu pada tahun lalu, tahun 2020, setiap jam 5 mereka berada di balkonnya untuk memberi semangat kepada para dokter dan para medis agar mereka tetap semangat merawat para pasien COVID-19. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan saya, ya, pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Sudah kelihatan? Sudah ya. Mengapa musik yang digunakan oleh masyarakat Italia untuk memberi semangat di masa pandemi ini? Kalian sudah belajar seni rupa, belajar tari, belajar musik, belajar apalagi satunya ya, lupa itu ya, belajar melukis dan sebagainya. But why? Drama. Tetapi mengapa musik yang digunakan oleh masyarakat Italia untuk memberi semangat di masa pandemi ini? Pertanyaan ini
Dijawab secara reflektif, secara pribadi dulu, masing-masing memikirkan satu jawaban. Setelah ketemu satu jawaban, cari data pendukung yang mendukung pendapat Anda, boleh dari buku maupun internet, lalu cantumkan sumber tersebut. Contohnya seperti ini. Pertanyaannya ini, mengapa musik yang digunakan? Jawabannya misalnya ini, musik digunakan di masa pandemi karena musik bisa menghibur. Faktor yang mendukung diambil dari artikel psikologi musik dari cnn.edu.com. Ambil sedikit kalimat yang melakukan ini, istilahnya memastikan dan mendukung jawaban Anda. Nah, untuk bagi mereka yang mencari internet supaya mudah, gunakan kata kunci yaitu musik. Ada yang ingin ditanyakan dulu masalah contohnya ini? Jelas, Bu. Jelas ya? Yang lain bagaimana? Jelas Ibu. Jelas. Baik, Ibu akan berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab dan mencari data pre-memory. Baik, kita kembali. Nanti sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Nah, Ibu akan bagi kalian, ya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok sudah ada Ibu share di grup sekolah kelas kalian. Tadi ada 3 ya. Nanti kelompok 1 ketuanya adalah Ella, kelompok 2 ketuanya adalah Andi, dan kelompok 3 ketuanya adalah Esther ya. Nah, tugas dalam kelompok. Nomor 1, Anda harus menyatukan persepsi jawaban. Jawabannya A, bilangnya begini. Jawabannya B, bilangnya begini. Jawabannya C, bilangnya begini. Nah, yang mana yang paling tepat menurut kelompok kalian bisa menjawab pertanyaan di atas tadi? Ada pertanyaan? Dikumpul kapan, Bu? Persepsi, Bu, ya? Bagaimana? Satu-satu? Dikumpul kapan, Bu? Menyatukan persepsi. Baik, terima kasih Benny, Ibu diingatkan ya. Ibu akan beri waktu 15 menit, kalian bisa membuat grup, berdiskusi di grup WA sendiri, tetapi tolong jangan meninggalkan room utama ini. Mic dan kameranya tolong dimatikan saja supaya suaranya tidak saling mengganggu. Tetapi 15 menit lagi Anda kembali ke room utama ini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Paham, Bu. Bisa. Nah, kembali ke room utama. Semua sudah berkumpul di room utama? Hadir. Saya sudah, Bu. Saya sudah. Ella, teman-temannya udah? Sudah siap? Sudah. Pandi, temannya juga sudah? Sudah, Bu. Esther, gimana? Temannya Ya, Bu. lengkap? Lengkap, Bu, lengkap. Good. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau dengar dulu perwakilannya dari masing-masing ketua kelompoknya. Ella, jawabannya apa Ella dari teman kelompok kalian? Silakan Ella. Ya. Mohon perlihatkan lagi pertanyaannya, Bu. Soalnya Oke. ya. Mengapa musik perkenalkan, nama saya Ella. Saya beranggotakan teman-teman 3 di belakang dan saya merupakan perwakilan yang akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami sampaikan secara lisan, Bu ya. Jadi tadi berdasarkan pembicaraan yang kami lakukan, mengapa musik yang digunakan oleh masyarakat Italia untuk memberi semangat di masa pandemi ini? Karena musik itu menurut kami mewakili perasaan hati, bisa mengekspresikan jiwa, Bu ya. Hal ini kami dapat dari sumber kompas.com. Ya, apa yang dikatakan di kompas.com Ella? Dia bilang Salah satu fungsi musik itu untuk ekspresi jiwa. Itu saja, Bu. Terima kasih. Aplaus dulu buat kelompok 1. Ibu mau lihat. Very good. Nah, Ibu dengar dulu semua ya. Kelompok 2, Pandi, tolong dipresentasikan. Baik Bu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami panjang kali lebar mendiskusikan permasalahan yang Ibu berikan, Alhamdulillah semuanya lancar diskusinya Bu, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Titik 2. Mengapa musik yang digunakan oleh orang Italia untuk membangkitkan semangat di masa pandemi? Karena
menurut kami musik bisa membangkitkan alam bawah sadar sehingga orang yang mendengarnya akan tergerak melakukan sesuatu. Hal ini didukung dengan data yang kami peroleh dari sebuah penelitian dalam jurnal. Di situ Dr. Peter mengatakan bahwa musik secara tidak langsung membangkitkan alam bawah sadar sehingga membuat si pendengar akan tergerak melakukan sesuatu. Kemudian data yang kedua kami ambil dari musik.creative.com. Di situ mengatakan bahwa alam bawah sadar bisa dibangkitkan dengan mendengarkan musik. Tetapi musik-musik yang diperdengarkan haruslah musik-musik yang cocok dengan selera si pendengar. Begitu Bu. Terima kasih. Ini Bu, lebih Kelompok dari saya itu, Bu. ekspektasi Kelompok saya saya, nih. Bu. Oh, oke. Kelompoknya Benny ya. Oke, terima kasih Pandi. Very good. Kelompok terakhir, kelompoknya Esther. Ibu mau dengar apa hasil pencarian? Siap, hasil dari kelompok kami begini Bu. Jadi kenapa musik yang digunakan oleh masyarakat Italia itu? Karena musik khususnya bernyanyi ya Bu. Bernyanyi itu adalah satu kegiatan yang paling mudah Bu. Yang paling mudah dilakukan. Nah, jadi dari kecil orang udah biasa nyanyi nih, bobo ya kan. Jadi itu sangat mudah. Kalau nari mungkin harus belajar dulu. Kalau menggambar mungkin harus latihan dulu bagaimana menggambar. Tapi kalau nyanyi bisa, semua bisa melakukannya dari kecil. Makanya orang Italia menggunakan bermusik untuk memberi semangat. Nah itu saya sudah kutip dari www.kiostix.com Bu. Itu ada tuh. Tertulis di situ bahwa memang bernyanyi itu, bermusik itu adalah kegiatan yang sangat mudah dilakukan oleh semua orang. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih, jawabannya bagus-bagus semua ya, pinter-pinter semua ini. Nah, sebelum Ibu bahas, apakah ada yang ingin menanyakan kepada kelompok-kelompok teman-temannya di kelompok lain tentang pendapat tersebut, atau ada yang ingin disanggah? Ibu buka forumnya, silakan. Ataukah semua sudah cukup? Oh, boleh, Pandi, silakan. Tadi bertanya kepada kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 Bu, mau tanya ke kelompok Esther Bu. Ya, jadi kelompok 3. Kelompok Esther menyampaikan bahwa musik itu katanya nggak harus belajar dulu Bu. Tapi kalau nggak belajar, apakah kita bisa bernyanyi Bu? Mungkin bisa bernyanyi tapi mungkin pas-pasan Bu. Jadi yang dengar mungkin malah jadi pusing Bu. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pandi. Silakan Esther dijawab berdasarkan pencapaiannya. Ya, saya ingin berkeadilan ya Bu. Jadi saya minta anggota saya. Sinta, tolong jawab Sinta. Silakan, Sinta, tolong dijawab untuk pertanyaannya Muhammad Nur Afandi. Siap Bu. Nyanyi kan tadi dari kelompok kami kan bilang bahwa tidak harus latihan ya Bu ya. Ya, memang nyanyi tanpa harus latihan juga. Kalau kata kelompoknya Afandi, nanti nggak bisa jadi sember, jadi suaranya fales Bu. Kan kita nyanyi itu dari kecil, sebetulnya dari kecil dengan dengar aja sendiri itu kita udah belajar sebetulnya Bu, tanpa disadari. Bukannya kalau misalkan kita latihan benar-benar khusus itu enggak, bisa juga kita tanpa latihan khusus kita nyanyi sendiri, kita dengar, itu juga belajar sebetulnya. Jadinya nggak harus belajar di suatu tempat. Tapi tadi kami bilang tidak harus belajar, timbul sendiri. Nyanyi itu bisa dari kecil karena orang tua kita juga keseharian kalau misalkan Nina, Bobo, itu juga kita dengar kan Bu, seperti itu diantaranya. Oke, gitu Pandi. Dengan meniru saja sudah. Gimana Nur Afandi? Saya mencoba menanggapi lagi, boleh Bu? Boleh, tapi yang terakhir kali ya. Ya, oke, berarti ketika di cabang yang lain, misalnya menggambar, menari, itu kita melihat juga kita belajar. Berarti nggak harus, ini bisa disamakan dengan cabang-cabang seni yang lain ya? Mungkin begitu. Makasih. Bagaimana Sinta? Atau kelompoknya Esther? Sudah bisa menerima argumen tadi dari kelompoknya Muhammad Nur Afandi? Bisa dipahami? Sebentar, biar disanggah dulu Bu sama kelompok saya yang lain Bu. Boleh. Agnes bisa menjawab nih Bu Agnes.
Bu Agnes, Agnes mana? Sorry, Agnesnya mana nih? Mudah-mudahan suaranya kedengaran ini. Silakan Agnes, agak keras ya Agnes ya. Iya Bu, tadi pertanyaannya Pak Fandi, kalau gitu sama dengan apa namanya yang lain dong ya gitu ya. Tapi kalau menurut Iya. kelompok kami, kalau nyanyi itu lebih familiar Fandi daripada seni yang lain. Jadi lebih sering kita temui di kehidupan sehari-hari gitu Fandi, apalagi dari kecil. Nah, gimana Demikian, Ibu. Fandi? Baiklah, kalau begitu Bu, nanti kita lanjutkan di luar kelas Bu. Mudah-mudahan bukan ngajak berantem ya, tetapi belajar bersama ya. Kalau belajar bersama di luar kelas itu sangat baik. Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita akan coba menyimpulkan semua jawaban yang dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3 semua itu benar adanya. Musik itu membuat kita merasa lebih rileks, musik itu juga membuat kita bisa, bahkan kata kelompok Nur Afandi, membangkitkan alam bawah sadar kita, mungkin untuk berkreasi, bisa juga untuk menciptakan sebuah karya. Tapi Ibu, ada satu pertanyaan. Kalau kalian pergi ke diskotik atau pernah melihat diskotik, di situ ada musik ya? Ada Bu. Belum pernah Bu. Nggak tahu Bu. Ada ya? Nggak ada tahu ya? Bu. Mudah-mudahan jangan ada yang pergi ya. Mudah-mudahan jangan ada yang Bu. ke sana ya. Masih di bawah umur ini semua. Nanti bisa ketangkap sama Satpol PP ya. Nah, Benar. tetapi pernah melihat diskotik ya? Nggak pernah Bu. Di film Bu, Ya. di film. Nah, YouTube. di film. Lihat di Wah, film. baik sekali jawabannya. Nah, biasanya dari jawaban ketiga kelompok tadi, semua musik itu intinya bagus. Tapi kalau di diskotik, gimana ya? Kok musik itu kayaknya digunakan orang untuk tajam, bahkan biasa dibarengi dengan penggunaan obat-obat terlarang. So, apakah yang kalian cari tadi itu semua salah? Nah, mulai goyang imannya. Mari kita lihat ya. Kenapa kita perlu belajar musik barat? Nah, let me see. Melisa hadir? Melisa tadi katanya masih izin. Melisa ada? Ada Bu, suara saya Selamat datang Melisa. Sudah sembuh? Ya Melisa, sudah sembuh? masih sakit tenggorokan Bu, susah Aduh. bicara. Ya, Kita bicara ya. Tapi kalau ibu tanya sedikit boleh ya? ada Bu. Boleh. Melisa, ini gambar orang lagi ngapain ya Melisa? Ini sama Bu, seperti hobi saya Bu, makan. Sama ya hobinya. Melisa, kalau kita lihat gambar orang makan, berarti orang itu merasakan apa Melisa? Kenyang, senang, Nah, sebelum dia makan apa yang dia rasakan Melisa? lapar Bu. Lapar. Melisa pernah lihat gambarnya lapar? Bagaimana itu gambarnya lapar? Pernah. Tapi bisa merasakan lapar. Bisa Bu. Bisa. Tetapi rasa lapar itu ada di kepalanya Melisa. Betul ya? Iya Bu. Betul. Ketika rasa lapar itu ada di perut, naik ke kepala, lalu ada bayangan rasa lapar di kepala, lalu kepalanya Melisa berpikir bahwa kalau lapar, maka saya harus melakukan apa Melisa? Makan. Makan. Yang bisa kelihatan itu rasa lapar atau kegiatan makan? Yang bisa kelihatan kegiatan makan Bu. Kegiatan makan. Terima kasih. Itulah yang disebut konsep. Yang tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan dan bisa diimajinasikan oleh kepala, itulah konsep. Konsep baru bisa dilihat dari sebuah tindakan. Karena rasa lapar dari perut naik ke kepala mengimajinasikan rasa lapar, maka kepala menuntun kita untuk mencari makanan untuk memuaskan rasa lapar. Sampai sini ada yang tidak dimengerti? Paham ya? Paham Ibu Bu. tanya. Sekarang ibu tanya, konsep itu bisa dilihat atau tidak? Tidak. 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 Tetapi hasil dari konsep itu atau tindakan itu bisa dilihat atau tidak? Bisa. Bisa. Berarti secara umum apa itu konsep?
Konsep adalah cara kita berpikir, atau cara berpikir yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sudah paham apa itu konsep? Sudah, Bu? Sudah, Ibu. Cara berpikir, ya. Nah, cara berpikir. Nah, ini judulnya tadi konsep musik barat. Maka musik itu ada konsepnya, ada cara berpikirnya. Memangnya musik bisa mikir, Bu? Musik itu kan benda mati. Semua ilmu pengetahuan itu yang menciptakannya adalah manusia. Ilmu pengetahuan itu kebudayaan. Maka setiap ilmu pengetahuan punya cara berpikir masing-masing. Matematika cara berpikirnya adalah mengoperasikan bilangan atau angka. Agama mengoperasikan atau cara berpikirnya bicara tentang baik dan buruk. Nah, kalau musik, karena bunyi, maka dia pasti juga bicara tentang sesuatu yang menyinggung tentang bunyi. Kita lihat ya. Nah, kalau bicara konsep musik barat, berarti bicara tentang budayanya orang barat. Maka kita akan belajar dari sejarah mereka terlebih dahulu. Nah, Ibu akan masuk dari mitologi Yunani. Kalau bicara musik barat, maka harus bicara tentang mitologi Yunani atau mitologi Mesir. Kali ini Ibu akan ambil dari mitologi Yunani. Perkenalkan, ini adalah Orpheus. Orpheus itu anak dewa Apollo. Dia diberkati dengan kemampuan memainkan kitara atau memainkan musik dengan sangat luar biasa. Saking luar biasanya Orpheus memainkan musik, seluruh alam semesta, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, mengelilingi dia karena merasa bahagia. Konon, saking luar biasanya permainan gitar Orpheus, Orpheus bisa menyelamatkan sebuah kapal yang penuh dengan tentara Yunani yang ingin membawa obat pada masa itu melewati laut yang ganas. Kenapa dibilang ganas? Bukan hanya karena ombaknya, tetapi di lautan itu banyak putri duyung yang selalu berusaha mencelakakan kapal yang melintasi di situ. Mereka berusaha agar para kru kapal ini meninggal dengan menabrak karang yang ada. Orpheus sebagai orang pintar tidak bodoh. Dia meminta agar para kru menyumbat telinganya dengan kapas. Lalu dia juga melakukan hal yang sama dan dia memainkan kitara untuk menghipnotis para putri duyung yang ada. Karena terkagum-kagum dengan kemampuan Orpheus memainkan kitara, kapal ini bisa lewat dengan selamat. Sejak saat itu Orpheus disebut sebagai seorang pahlawan. Tapi lebih dari sekedar hanya pahlawan dan orang yang luar biasa, tidak ada yang paling dicintai dan paling dihargai Orpheus selain Eurydice, istrinya. Namun suatu hari, Dewa Hades mengambil nyawa Eurydice masuk ke dalam perut bumi. Berhari-hari, Orpheus meratapi nasibnya. Para dewa merasa kasihan sama Orpheus, dan mereka mengizinkan Orpheus turun ke dalam perut bumi untuk bernegosiasi dengan Hades. Hades bilang tidak bisa. Semua yang sudah masuk ke dalam perut bumi tidak boleh dibawa kembali ke bumi. Tetapi lagi-lagi, karena kemampuannya bermain musik, Hades luluh hatinya. Hades bilang, oke, fine, kamu boleh bawa Eurydice ke atas dengan satu syarat. Sepanjang perjalanan dari perut bumi ke atas bumi, kamu tidak boleh melihat ke belakang. Tanpa berpikir panjang, Orpheus menarik tangan istrinya, berlari sekuat mungkin untuk menuju ke atas bumi. Tapi jangan salah, Hades sudah tahu, manusia itu tidak akan pernah percaya kalau tidak melihat. Akhir selangkah lagi menuju bumi, Orpheus merasa ragu-ragu. Apakah betul Eurydice masih ada di belakang? Dia menengok ke belakang, dan detik itu juga para malaikat maut menarik kembali Eurydice ke dalam perut bumi. Untuk kedua kalinya, Orpheus kehilangan Eurydice, tapi kali ini untuk selama-lamanya. Sedih. Iya, kok sedih sih, Bu? Baper jadinya. Nah, manusia itu memiliki dua sisi, Wah, yin dan yang. yin dan yang. Terima kasih, Bella. Tergantung mana yang paling banyak dimakan itu yang akan berkembang. Jika sisi yang baik kamu kembangkan, sisi jahat tetap ada, tidak bisa hilang. Jika sisi yang jahat kamu kembangkan, maka sisi baik tetap ada, dia tidak hilang. Di awal pembelajaran, Ibu meminta kalian menyanyikan lagu If You Happy To
If you happy and you know it, clap your hands. Lagu itu sudah berumur hampir 200 tahun. Lagu itu sederhana secara teori musik, tidak ada yang istimewa di situ. Tetap yang istimewa adalah tujuan pembuatan lagu itu. Lagu itu mengajarkan agar anak-anak selalu optimis menatap hidup. Apapun kesulitan, kalau kamu yakin dengan apa yang kamu hadapi, kamu selalu gembira, pasti akan ada solusinya. Tahun 2018, dunia DJ dikejutkan dengan kematian DJ Avicii. Usia 20 tahun, Avicii sudah mengantongi uang, kalau dirupiahkan itu kurang lebih 200 triliun. 200 triliun ya, bukan 200 miliar. Dia menggunakan musik untuk memompa detak jantung manusia, agar ketika mereka berdisko, apalagi di bawah pengaruh obat-obatan, mereka bisa melupakan masalahnya. Tetapi usia 28 tahun, Avicii memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia minum obat-obatan sampai overdosis. Di surat wasiat dia bilang, saya tidak punya tujuan hidup. Lalu kenapa lagu yang hanya di Manada, ketukannya 4/4, liriknya bisa bertahan sampai 200 tahun? Bisa. Dapatin. Ada yang bisa jawab? Karena tujuan pembuatannya mengajarkan kebaikan. Dan demikian kita bisa dapat menarik benang merah. Orang Italia kumpul jam 5 sore waktu sana, bukan untuk menunjukkan siapa yang menyanyinya paling bagus, siapa yang menyanyinya paling keras, tetapi mereka memanjatkan doa untuk kesembuhan dunia. Mereka percaya musik itu bergerak di dalam ruang dan waktu. Maka ketika mereka bernyanyi, suara mereka akan diantar oleh udara sampai ke seluruh belahan bumi. Kita tarik benang merah, berarti bagi orang Barat, konsep musik adalah sesuatu yang harus memiliki kriteria baik dalam tujuan pembuatannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terkesima, Bu. Berarti kalau Ibu tanya sekarang, kalau kalian mendengarkan musik, khususnya musik asing, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Berpikiran positif, Bu. Berpikiran positif. Yang kedua? Mencoba menikmati, Bu. Coba bicaranya biasa aja, Ibu nggak dengar. Mencoba. Oke. Mencoba menikmati. Mencoba menikmati. Yang terakhir. Memilah, Ada Bu. yang memilah. That is the most correct answer. Ingat, tidak semua musik barat itu mengandung nilai-nilai yang baik. Maka Anda harus bisa memilah yang mana yang mengandung yang baik. Ingat, musik seperti kata kelompok Avandi tinggal di bagian memori Anda. Sehingga apa yang direkam itu kemungkinan bisa Anda lakukan tanpa disadari. Ya? Jelas ya? Jelas, Ibu. Baik, hasil kelompok kerja kalian tolong nanti dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Dan hari ini kita sudah belajar bahwa ketika mendengarkan musik barat, kalian harus berhati-hati, memilah dengan bijaksana. Namun pada umumnya, pada dasarnya, konsep musik barat diciptakan untuk tujuan yang baik. Kalau nanti kalian berkarya musik, selalu tanyakan pada diri Anda, tujuannya apa? Agar kamu tidak tersesat. Baik, kelas. Terima kasih hari ini murid-muridnya Ibu pintar-pintar semua. Ibu senang banget. Ya, apalagi kalau sudah melihat lukisan gitu matanya langsung kaget. Itu karya-karya yang datang dari abad 16. Sekarang sudah abad 21. Berarti sudah 300 tahun bertahan. Bukan karena teknik melukisnya yang bagus, tetapi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya,
Nah, sebelum Ibu menutup kelas, kita akan berdoa untuk mengakhiri. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna bagi kalian. Berdoa berdasarkan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa berdoa. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima Bu. kasih. Oke. Silakan selanjutnya.